Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur cerita. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Xiaoyan telah muncul kembali atas undangan nomor 1 secara pribadi. Dan nomor 1 juga mempertanyakan alasan mengapa Xiaoyan sehingga berbohong tentang identitasnya. Jadi apakah setelah melakukan kesalahan, dia tidak bisa mengubahnya di masa depan? Ucap Xiaoyan bertanya. Dia bingung mengapa nomor 1 memberinya hak mengambil keputusan untuk menangani nomor 6. Saat ini Xiaoyan tidak lagi menganggap ini sebagai pertarungan yang sederhana atau kebencian terhadap dunia yang tidak ada hubungannya dengan kebaikan dan kejahatan. Oleh karena itu, meskipun nomor 6 berbohong tentang identitasnya, namun itu bukanlah alasan untuk mengusirnya. Dan seharusnya bukan dia yang membuat keputusan ini. Ucap Xiaoyan lagi berkata perlahan. Hei, dia adalah musuhmu yang kuat. Mengapa kau tidak segera membersihkannya saja? Mengapa kau harus melindunginya sekarang? Begitu nomor 6 mengetahui identitasmu, maka kau pasti akan mati. Ucap Yulan nomor 1. Sepertinya nomor 1 juga kaget dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh Xiaoyan. Hal pertama yang dia pertimbangkan bukan pertanyaan apakah nomor 6 akan tinggal atau pergi. Tetapi Xiaoyan bertanya mengapa dia memiliki kualifikasi seperti ini. Secara logika, hanya satu orang di sini yang memenuhi syarat. Dan Xiaoyan serta nomor 6 seharusnya memiliki status yang sama. Apa perbedaan antara nomor 6 dan aku? Meskipun Taisu adalah seorang penyusup, namun itulah cara Taisu untuk bertahan hidup. Bahkan tanpa Taisu, perang dunia tetap tidak akan terhindarkan. Ucap Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan tidak melindungi dunia Taisu. Namun dia ingin menemukan jawaban di sini dan itu telah lama membingungkan hatinya. Wah, ini di luar dugaanku. Kau sudah memahami bahwa perjuangan di dunia tidak bisa dihindari. Selama sumber daya terbatas, maka perjuangan tidak akan ada habisnya. Dan tidak ada yang bisa menghentikan atau mengubahnya. Ucap Yulan nomor 1 berkata perlahan sambil menatap Xiaoyan dengan penuh arti. Apa gunanya semua yang kita lakukan hingga sekarang? Ucap Xiaoyan bertanya perlahan. Kita bisa membayangkan ini sebagai permainan catur. Namun bukan mengenai kemenangan putih atau hitam. Sebaliknya yang akan kita lakukan sekarang, justru tidak ada pemenang di antara keduanya. Meskipun kau adalah orang terakhir yang datang ke alam dewa kekacauan, namun dia juga harus memahami bahwa ada berbagai masalah yang tidak dapat diselesaikan di 9 alam terkuat. Ketika kekacauan terus meningkat, maka tatanan dunia akan runtuh dan sumber daya semakin berkurang, sehingga bencana yang akan memusnahkan semua makhluk hidup akan dimulai. Pada saat itu, seluruh kekacauan akan membentuk kembali sungai waktu tempat kita berada dan menghilang hingga sungai waktu berikutnya muncul dan semuanya dimulai kembali. Ucap nomor 1 berkata perlahan. Ketika mendengar penjelasan dari Yulan nomor 1, Xiaoyan sangat terkejut mendengar kata-katanya. Pada saat ini dia mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya dan ingin melindungi dunianya sendiri. Namun apa yang direncanakan nomor 1 sekarang lebih besar lagi. Dan yang ingin dia lindungi bukanlah dunia tertentu, tetapi semua dunia yang ada. Sungai waktu yang disebutkan di dalam kata-kata nomor 1 adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh Xiaoyan. Seperti yang dia katakan, begitu sungai waktu mulai muncul, maka tidak akan ada yang disebut keabadian. Dan bahkan yang terkuat pun tidak dapat menahan pembaptisan sungai waktu. Kau telah melihat raja, dan bahkan raja pun tidak dapat lepas dari dunia. Ucap Yulan nomor 1. Seketika Xiaoyan langsung terdiam dan jantungnya berdetak kencang saat mendengar kata-kata nomor 1. Itu terlalu membingungkan. Saat ini aku hanya ingin mengetahui mengapa aku memiliki peran penting selama pengambilan keputusan sanksi bagi nomor 6. Ucap Xiaoyan yang tidak terbuai dengan penjelasan nomor 1. Dan dia tidak akan melupakan jawaban yang ingin dicarinya. Sehingga Xiaoyan bertanya lagi dengan nada yang tegas. Tentu saja aku punya alasan lain untuk tidak mengatakannya.
Karena kau adalah yang mulia. Ucap Yulan nomor 1 menjawab pertanyaan Xiaoyan secara langsung. Setelah mendengar kata-kata ini, Xiaoyan langsung terkejut. Karena jawaban ini bukanlah yang dia inginkan. Aku bukan yang mulia. Ucap Xiaoyan berkata lagi. Mungkin sekarang kau bukan yang mulia. Namun di masa depan, kau akan menjadi orang yang dihormati. Orang yang memiliki keberadaan dan prinsip yang tinggi. Ini bukan hak istimewa yang kuberikan kepadamu. Dan tentu saja kau dapat memilih untuk tidak melakukannya. Ucap nomor 1 berkata lagi. Pada saat ini apa yang tidak diharapkan Xiaoyan adalah bahkan nomor 1 pun menghormati yang mulia. Meskipun dia telah merasakan kekuatan yang mulia dalam situasi putus asa. Namun Xiaoyan tidak dapat membayangkan betapa kuatnya yang mulia. Kekuatan semacam itu bukan hanya sekedar kekuatan, melainkan juga situasi keadaan pikiran. Sejauh ini Xiaoyan telah mendengar banyak legenda tentang yang mulia. Tetapi mungkin hanya Xiaoyan yang benar-benar dapat melihat yang mulia yang sebenarnya. Dan jalan kebenaran yang disebutkan nomor 1 berbicara tentang apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Sebelumnya aku telah meminta kau untuk pergi ke dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Mengapa kau tidak membantu dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis untuk menenangkan kekacauan? Mungkin itu akan menjadi hal yang baik bagi para dewa. Ucap Yulan nomor 1 berkata perlahan dengan makna yang dalam. Namun Xiaoyan mengetahui bahwa dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis telah menyerbu dunia sensi. Dan Xiaoyan tidak memiliki kesan yang baik tentang dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Kau memiliki hati yang baik. Aku tidak perlu berbicara lebih banyak. Kau seharusnya bisa mengerti. Sekarang kau dapat memberitahuku apakah nomor 6 akan dikeluarkan atau tetap dipertahankan di sini. Ucap nomor 1 kembali melanjutkan kata-katanya. Pada saat ini keduanya telah berbicara beberapa waktu. Hingga pada akhirnya nomor 1 bertanya kembali kepada Xiaoyan. Mendengar kata-kata nomor 1, Xiaoyan terlihat ragu-ragu. Sebenarnya dia telah memikirkan apakah nomor 6 akan dikeluarkan dan tetap dipertahankan. Jika Xiaoyan memutuskan mengeluarkannya, maka nomor 6 tidak dapat lagi menghadiri pertemuan. Tentu saja keputusan ini akan memberikan keuntungan dan kerugian bagi Xiaoyan. Sebelum aku mengambil keputusan ini, bisakah kau memberitahuku tentang identitas asli nomor 6? Ucap Xiaoyan bertanya secara langsung. Aku bisa menjawab pertanyaanmu. Tetapi ketika kau mengetahui identitas asli nomor 6, maka dia tetap dipertahankan di sini. Ucap nomor 1 dengan serius. Xiaoyan sedikit ragu-ragu untuk membiarkannya tetap pergi. Dan itu akan membuat Xiaoyan akan kehilangan beberapa informasi tentang nomor 6. Apakah nomor 6 akan pergi atau tetap tinggal? Faktanya hal itu berdampak kecil pada Xiaoyan saat ini. Pada saat ini Xiaoyan mulai berpikir, daripada membiarkannya menjadi anak panah yang tersembunyi. Setidaknya dengan adanya nomor 6 di sini, dia masih memiliki secerca cahaya yang bisa ditangkap di malam yang gelap gulita. Meskipun kekuatanku belum cukup kuat, namun aku tetap ingin mengetahui identitas nomor 6 ini. Ucap Xiaoyan berkata dan segera membuat pilihannya. Di dunia Taisu ada seseorang yang bijak dan rendah hati. Dia juga seorang alkemis. Dan dia bernama Sukian. Ucap nomor 1 menjawab pertanyaan Xiaoyan perlahan. Orang bijak yang rendah hati. Apakah dia Raja Taisu? Xiaoyan tidak terkejut saat mendengar kata-kata ini. Karena semua petunjuk sudah cukup untuk membuktikan bahwa identitas nomor 6 memang berasal dari Taisu. Apalagi sebelumnya dia telah menebak bahwa nomor 6 adalah pemimpin dari Taisu. Tepatnya dia adalah mantan Raja Taisu. Ucap nomor 1 dan kata-katanya telah memperbaiki retorika Xiaoyan. Terima kasih senior. Ucap Xiaoyan tidak bertanya lagi karena tidak sopan menanyakan pertanyaan lagi. Sekarang akhirnya Xiaoyan mengetahui identitas nomor 6 yang sebenarnya. Namun setelah mengetahuinya, Xiaoyan juga harus berhati-hati. Seperti yang dikatakan nomor 1, jika identitas Xiaoyan terbongkar, maka dia pasti akan mati dengan kekuatannya saat ini. Mungkin jika orang bijak yang rendah hati ini mengetahuinya dan yang membuatnya menderita tidak lebih dari keabadian kaisar. Kukira monster tua itu akan sangat marah sampai dia muntah darah. Nomor 1 segera tertawa bahagia. Bagaimanapun dia merasa bebas untuk mengekspresikan dirinya. Apalagi saat ini,
Hanya ada dirinya dan Xiaoyan di sini. Ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan kepada senior. Sebelumnya aku telah mengatakan bahwa aku menemukan jantung biru yang aneh. Dan itu mungkin ada hubungannya dengan sosok biru yang disebutkan nomor 2. Apakah ada cara untuk menghancurkan jantung biru ini? Ucap Xiaoyan bertanya dengan nada yang serius. Saat ini Raja Roningyao dan Tianchun sudah berada di alam Dewa Iblis. Tentu saja mereka tidak akan mati hanya karena serangan ilusi di bola cahaya. Terlepas dari apakah mereka menjadi budak dewa atau tidak, pada akhirnya Xiaoyan masih harus menemukan cara untuk menghadapinya. Tetapi jika mereka masih memiliki jantung biru yang aneh, maka mustahil baginya untuk membunuh mereka. Aku akan menyelidiki masalah ini. Mereka seharusnya menelan roh kekacauan dan tidak sulit untuk memecahkan roh ini. Tetapi ini juga masalah kepercayaan. Jadi bawalah poin kontribusi dari dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Maka aku akan memberimu metode untuk mematahkan semangat ini. Ucap nomor 1. Pada saat ini Xiaoyan langsung mengangkat alisnya sedikit ketika dia mendengar kata-kata dari nomor 1. Tentu saja dia semakin bingung dengan nilai poin kontribusi ini. Apalagi nomor 1 juga mengingatkannya. Dan permintaan nomor 1 bukanlah sesuatu yang sulit. Apalagi sebelumnya, Xiaoyan sudah mendapatkan 50.000 poin kontribusi. Dan token perintah batu giok juga bisa ditukarkan dengan 10.000 poin kontribusi. Jelas dengan pertukaran komisi ini, Xiaoyan bisa mendapatkan metode untuk menghancurkan jantung biru Raja Roningyao dan Tianxun. Tentu saja dengan cara ini, dia bisa mendapatkan banyak keuntungan dan manfaat yang lebih baik lagi di masa depan. Bagaimanapun sekarang Xiaoyan harus terus berhasil menyempurnakan pil obat mujarab yang ditugaskan. Sehingga pada dasarnya posisi alkemis tingkat tinggi di alam dewa kekacauan sudah menjadi milik Xiaoyan. Tentu saja bagi Xiaoyan bantuan semacam ini mungkin memiliki peran yang menentukan di saat kritis. Tetapi sebuah kata perintah yang dikeluarkan nomor 1 agar Xiaoyan membantu dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis membuatnya tidak bisa menahan keraguannya. Bagaimanapun memperbaiki formasi pohon dunia tidaklah mudah. Meskipun tahanan roh juga memiliki kemampuan ini, tetapi Xiaoyan tidak tahu berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk memperbaiki formasi pohon dunia. Tepat ketika Xiaoyan sedang berpikir, tiba-tiba suara nomor 1 keluar kembali. 9. Pembicaraan kali ini harus dirahasiakan. Dan hanya kita berdua yang tahu tentang ini. Jika tidak ada yang ingin kau tanyakan lagi, maka kau bisa pergi. Ucap nomor 1 mengingatkan Xiaoyan. Setelah kata-kata itu jatuh, Xiaoyan segera menggerakkan pikirannya. Kemudian dengan cepat dia mundur dari alam dewa kekacauan dan kembali ke dunia nyata. Namun setelah kembali, dia segera mengirimkan 3 bahan obat mujarab pesanan nomor 7 ke dalam ruang token batu giok khusus alam dewa kekacauan. Saat memeriksa isi di dalamnya, Xiaoyan juga menemukan sebuah belati yang diberikan nomor 2 kepadanya. Dan itu masih tergantung di dalamnya. Meskipun dia tidak mengkhawatirkan tempat penyimpanan ini, tetapi Xiaoyan juga tidak berniat menggunakan ruang penyimpanan dalam token batu giok ini. Bagaimanapun token batu giok ini berbeda dengan ruang cincin penyimpanan. Token batu giok ini memiliki ruang yang terhubung dengan dimensi berbeda. Oleh karena itu seseorang bisa mendapatkannya dan langsung menukarnya dengan semua orang di alam dewa kekacauan. Jika diperhatikan dari apa yang dikatakan nomor 2, sepertinya dia terlihat sangat peduli dengan dunia. Bahkan saat pertemuan tersebut berlangsung, dia masih bisa memperingatkan semua orang tentang apa yang terjadi di dunia. Sehingga meninggalkan kesan di hati Xiaoyan meskipun dia tidak terlalu peduli dengan apa yang dikatakan nomor 2. Bagaimanapun apa yang mereka katakan tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Jadi kunci dari masalah ini adalah Xiaoyan tetap harus menyembunyikan identitasnya dengan baik. Dan itulah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Meskipun dia telah menerima informasi yang valid dari sumber yang terpercaya saat ini. Dan akhirnya dia mengetahui identitas nomor 6 yang merupakan mantan raja dari dunia Taisu meskipun dia bukan raja Taisu yang ingin dihancurkan Xiaoyan sekarang. Tetapi tentu saja nomor 6 ini sangat kuat. Meski para dewa Taisu tidak sekuat monster tua Sukian, tetapi seharusnya mereka tidak jauh lebih lemah darinya. Setelah Xiaoyan tertegun beberapa lama, dia segera melihat resep obat dan bahan obat yang dikirimkan oleh nomor 1. Yang sebelumnya dipercayakan oleh beberapa orang dari alam dewa kekacauan untuk dimurnikan. Segera Xiaoyan mengeluarkan resep obat dan bahan obat dari ruang token batu giok tersebut.
Kemudian dia juga melakukan pemeriksaan secara mendetail. Di dalamnya ada puluhan ribu tanaman obat, buah-buahan langka dan eksotis yang tidak terhitung jumlahnya. Dan bahkan ada lebih banyak lagi yang dikemas dalam botol batu giok dan kotak es hitam yang tidak dapat dikesampingkan. Apakah di dalam benda-benda ini ada sesuatu yang bisa mengunci posisiku? Ucap Xiaoyan bergumam perlahan. Segera dia memeriksa benda-benda di depannya satu demi satu dengan hati-hati. Jelas Xiaoyan juga tidak terburu-buru. Namun setelah dia memeriksanya, dia tidak menemukan hal yang mencurigakan. Namun pandangannya tertuju pada satu potong kayu. Dan pada saat ini sepotong kayu mati biasa itu muncul di tangan Xiaoyan. Tetapi dia merasakan ada nafas jiwa kuat yang keluar darinya. Merasakan hal ini, Xiaoyan sedikit mengerinyit. Karena aromanya tidak seperti yang dimiliki oleh bahan obat pada umumnya. Bahkan nafas jiwa yang dipancarkan darinya sangat terasa aneh, yang membuat Xiaoyan semakin terkejut. Xiaoyan tidak bisa terus menyimpannya di dalam batu giok khusus ini, karena jika nafas ini menyebar, maka akan sulit baginya untuk menekannya. Meskipun dia bisa langsung mengirimnya ke dalam pagoda emas dengan mulus, sehingga pagoda emas ini bisa menghalangi nafas jiwa yang menyebar. Tetapi Xiaoyan juga bisa menggunakan nyala api abadi untuk langsung memurnikannya. Tepat ketika Xiaoyan menjentikan jarinya untuk mengeluarkan nyala api, tiba-tiba nafas jiwa dari kayu mati langsung menjerit dengan nyaring. Seketika Xiaoyan dengan cepat mengeluarkan panci penekan jiwa, kemudian memasukkan nafas jiwa ke dalamnya. Sial, memang ada yang salah dengan nafas jiwa ini. Dan ini adalah bahan obat yang diberikan oleh nomor 7. Jika demikian, seharusnya jiwa ini sengaja ditanam oleh nomor 7. Ucap Xiaoyan sambil mendengus dingin. Kemudian dia menyipitkan matanya sedikit. Sebenarnya apa yang dipikirkan nomor 7? Sepertinya orang ini tidak sesederhana dari kelihatannya. Sehingga dia sangat berani mengirimkan jiwa yang tidak bisa dijelaskan ini. Tepat ketika Xiaoyan sedang memikirkan masalah ini, tiba-tiba sebuah suara terdengar dari panci penekan jiwa. Yang mulia, apakah kau ingin aku kehilangan muka sekarang? Ucap Yetian meraung dengan penuh ketidakpuasan. Karena Xiaoyan memasukkan jiwa lain ke dalam panci penekan jiwa. Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan segera menggerakkan pikirannya untuk memberikan tekanan yang kuat pada Yetian yang berada di dalam panci penekan jiwa. Sehingga kekuatan penekan jiwa yang kuat langsung menutupi langit dalam ruang tersebut. Apakah dengan cara ini membuatmu cukup tidak nyaman? Ucap Xiaoyan berteriak dengan suara yang dalam. Meskipun Yetian telah ditekan untuk waktu yang lama, tetapi sepertinya dia belum memiliki niat untuk menyerah pada Xiaoyan. Karena kau memilih untuk tidak menyerah, maka aku tidak perlu bersikap sopan. Ucap Xiaoyan mencibir dengan dingin. Yang mulia, sebaiknya kau jangan terlalu gila. Karena kau terus membiarkannya seperti ini, maka jika aku memiliki kesempatan keluar dari sini, aku pasti akan mengubahmu menjadi abu terbang. Ucap Yetian terus meraung dengan marah. Jelas dia tidak menyangka bahwa suatu hari dia akan diintimidasi oleh seseorang yang kekuatannya hanya berada di keabadian kaisar. Sehingga dia semakin marah ketika dia berkomunikasi dengan Xiaoyan. Namun dia tetap tidak berdaya, karena dia selalu ditekan dalam panci penekan jiwa peninggalan yang mulia. Selain itu ada tahanan roh yang terus-menerus menerapkan pembatasan yang sangat kuat. Sehingga dia sama sekali tidak memiliki peluang untuk melarikan diri. Tidak masalah jika kau tidak mau menyerah. Tetapi jangan berpikir karena yang mulia tidak dapat memusnahkanmu. Aku akan memiliki belas kasihan untuk menyelamatkanmu. Bagaimanapun kau tidak memiliki tubuh fisik yang sebenarnya. Dan kau hanyalah sisa dari tubuh roh. Jika aku mengirimmu ke sub dunia yang akan runtuh, bahkan jika kau beruntung dan bisa bertahan hidup, aku khawatir rasanya pasti tidak akan menyenangkan. Ucap Xiaoyan berkata perlahan. Apakah kau mencoba mengancam iblis ini? Ucap Yetian tertawa terbahak-bahak. Setelah yang mulia bereinkarnasi, sepertinya kau menjadi menarik. Yang mulia, sejak awal aku selalu berharap bahwa aku bisa mati. Karena tidak ada artinya jika hidup seperti ini. Jika kau bisa mengantarku kepada kematian, maka aku akan sangat berterima kasih. Tetapi selama aku belum mati, maka aku tidak akan menyerah. Ucap Yetian mencibir dan terus tertawa tanpa henti. Mendengar kata-kata itu Xiaoyan mengerutkan keningnya.
Sepertinya dia tidak bisa menggunakan ancaman saja untuk membuat Ye Tian menyerah. Meskipun Ye Tian benar-benar tidak takut akan kematian, tetapi dia juga takut dengan siksaan. Jadi lebih baik dihancurkan saja pikirannya dengan berbagai siksaan. Bagaimanapun sekarang Xiaoyan sudah berada di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Sebelumnya Xiaoyan berpikir bahwa selama dia berada di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis, ini adalah kesempatan terbaik bagi Ye Tian untuk menyempurnakan boneka iblisnya. Hanya saja Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa Ye Tian akan sangat keras kepala. Pada saat ini segera Xiaoyan langsung melepaskan tahanan roh dari Luang Lingsu di dalam pagoda emas. Tetapi sepertinya tahanan roh sedang tertidur dan Xiaoyan tidak punya waktu untuk berbicara dengannya. Jadi dia langsung mengirimkannya ke dalam panci penekan jiwa. Namun jika hanya mengandalkan tahanan roh saja, sepertinya masih tidak cukup. Jadi Xiaoyan harus menemukan beberapa jiwa yang kuat untuk memberikan Ye Tian penyiksaan secara mental. Setelah beberapa saat, Xiaoyan mengeluarkan kayu mati dari panci penekan jiwa. Kemudian dia memindahkannya ke dalam pagoda emas. Setelah Xiaoyan memeriksa ulang semua bahan obat dan ramuan yang dia keluarkan sebelumnya, dia segera memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Sekarang kalian berdua bisa masuk. Pada saat berikutnya Jin Dongming dan Xian Daozi tidak berani pergi kemanapun. Pada saat Xiaoyan berada di alam dewa kekacauan, Jin Dongming dan Xian Daozi tidak berani pergi kemanapun. Dan mereka tetap berjaga di luar gua. Setelah keduanya mendengar panggilan Xiaoyan, mereka langsung bergegas memasuki gua. Segera Xiaoyan berdiri perlahan kemudian berjalan keluar menuju gua. Sekarang sudah waktunya untuk pergi ke aula budak dewa, ucap Xiaoyan berkata perlahan. Mendengar kata-kata itu, Xian Daozi tidak berani mengabaikannya. Dan dengan cepat dia berjalan ke depan untuk berpura-pura menjadi tuan lagi meskipun sebenarnya dia hanyalah boneka Xiaoyan. Setelah mereka keluar dari gua, Xiaoyan melihat sekeliling. Kemudian dia samar-samar dapat melihat aula budak dewa di udara. Sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya. Apakah mungkin semua orang suci di alam dewa iblis abadi ini benar-benar dapat mengubah Ningyao dan Tianxun menjadi budak dewa? Tepat ketika Xiaoyan dan yang lainnya baru saja keluar dari gua, ada sosok yang datang dengan cepat ke arahnya. Dan sosok yang datang juga memiliki tanda budak di lehernya, yang menunjukkan bahwa sosok ini juga merupakan budak dewa. Setelah budak dewa ini mendekat, dia langsung menuju Xiaoyan dan yang lainnya. Kemudian dia berhenti di depan Xian Daozi dan menangkupkan tangannya dengan hormat. Budak dewa ini mengangkat tangannya dan mengeluarkan token batu giok. Zonggu Daozi, tuanku mengundangmu untuk pergi ke arena budak dewa Asura. Saat budak dewa itu berbicara, seketika Xian Daozi sedikit terkejut mendengarnya. Setelah menyerahkan token batu giok dan menyampaikan pesan, budak dewa itu segera berbalik dan pergi. Tepat ketika Xian Daozi mendengar arena budak dewa Asura, wajahnya langsung berubah menjadi pucat. Senior, sekarang apa yang harus kita lakukan? Berita ini sangat buruk. Karena aula budak dewa Asura ini memiliki hak pada budak dewa untuk berpartisipasi dalam kompetisi persaingan antara dewa dan budak. Dalam kompetisi itu, salah satu pihak bisa membunuh atau mengampuni nyawa pesaingnya. Namun yang paling penting dalam kompetisi ini adalah pemenangnya bisa mendapatkan budak dewa dari lawan. Ucap Xian Daozi berkata dan menjelaskan dengan ekspresi yang sangat serius. Mendengar penjelasan dari Xian Daozi, seketika Xiaoyan dan Jin Dongming langsung mengerutkan keningnya. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.